Franz Boas lahir di Jerman tanggal 9 Juli 1858 dan meninggal pada tanggal 21 Desember 1942 di Amerika. Kemungkinan besar perpindahan Boas dari Jerman ke Amerika itu disebabkan tentara Nazi. Pada video saya mengenai Theo Adorno mengenai industri kebudayaan dan musik pop, dikatakan bahwa tentara Nazi mengusir para cendekiawan dan para profesor yang di Jerman keturunan Yahudi. Dia adalah keturunan Yahudi. Istrinya bernama Mary Krakowieser. Nah, atas pemikiran Boas yang besar, dia diangkat menjadi bapak antropologi modern Amerika. Sebetulnya, dia adalah seorang ahli geografi. Banyak tulisan Boas. Nah, satu tulisan yang berjudul The Central Eskimo yang dibuatnya pada tahun 1888. Tulisan ini membahas tentang pola kehidupan masyarakat atau warga Eskimo. Dari sinilah, atau dari penelitian The Central Eskimo, Boas mulai melirik antropologi. Dia lebih condong ke ilmu antropologi, meskipun dia menjabat sebagai dosen di Universitas Berlin dan mengajar ilmu bumi. Boas dianggap sebagai tokoh penting dalam perkembangan ilmu antropologi di Amerika. Hal ini dikarenakan ia mampu mencetak antropolog-antropolog handal, salah satunya A.L. Colbert. Boas juga orang yang pertama kali membagi ilmu antropologi ke beberapa sub, yaitu paleoantropologi, antropologi fisik, arkeologi prehistori, etnolinguistik, dan antropologi budaya. Kritiknya atas bangsa Eropa yang menganggap bahwa bangsa Eropa lah merupakan evolusi yang sempurna karena dilihat dari kebudayaan masa-masa Eropa tentunya. Pada bukunya yang berjudul The Mind of Primitive Man yang ditulisnya tahun 1911, Boas mengemukakan bahwa variasi fenotip atau lahiriah atau sekelompok organisme atau ras yang sama penampilan fisik dan sifat-sifatnya yang diamati tidak dapat dijadikan justifikasi menjadi tolak ukur tingkatan kemajuan suku bangsa sebagai yang terbelakang, inferior, atau suku bangsa yang cukup maju, superior. Jika kita mengkorelasikan pernyataan Boas dengan musik, Boas di sini maksudnya adalah bukan Boas Salosa ya, pemain dari Indonesia Timur. Dulu Persipura, tapi nggak tahu sekarang di mana. Maksudnya Boas ini Franz Boas ya. Ketika saya akan mencoba memberikan contoh mengenai musik, mengkorelasikan pernyataan Boas. Ketika Bartolomeo Cristofori, orang Itali, menciptakan piano pada tahun 1720. Dia memadukan kayu, senar, menghasilkan nada-nada yang komplit dan banyak dibandingkan biola jika dilihat dari intervalnya. Kenapa saya bandingkan dengan biola? Karena pada sebelumnya dia pernah bekerja, atau sebelum dia menciptakan piano, Cristofori bekerja di tempat pembuatan biola. Lalu berkembang lambat laun. Pada tahun 1731, piano semakin terkenal dan populer. Bahkan banyak musisi yang menciptakan komposisi
solo piano atau piano digunakan oleh musisi-musisi atau pianis untuk mengiringi instrumen-instrumen yang lainnya. Pemain piano yang terkenal ya Mozart, salah satunya Mozart, ya banyak kayak Beethoven, Johann Sebastian Bach, Haydn. Nah, piano ini jika dibandingkan dengan alat musik tradisi, misalnya angklung dari Jawa Barat, yang memiliki keterbatasan nada, meskipun pada perkembangannya angklung juga dibuat menggunakan nada diatonis, bahkan ada angklung yang kromatik. Kalau saya melihat di Banyumas, atau sudah ada satu kelompok di Samarinda yang menggunakan angklung atau calung, saya sempat tanya-tanya, nadanya apa aja mas? Ini kromatis mas. Oh, ternyata angklung berkembang, nggak hanya nada-nada pentatonik, tapi sudah diatonis bahkan kromatik. Tapi sekarang, jika dilihat pada saat itu, orang-orang barat lebih condong mengatakan bahwa pianolah yang sempurna. Angklung adalah produk budaya yang inferior atau terbelakang. Ingat, pada saat itu di mana bangsa Eropa menganggap mereka-merekalah adalah yang sempurna dan hebat. Jadi pada masa itu piano dikatakan, wih piano ini superior ya, produk budaya yang cukup maju. Kalau angklung inferior, produk budaya yang terbelakang. Nah, stereotip-stereotip seperti inilah yang dikritik oleh Boas. Ingat, angklung dan piano yang menjadi contoh saya memberikan contoh itu menggunakan pernyataan Boas pada saat itu atau pada era itu. Jangan kalian tarik pada saat ini, karena berbeda lagi. Itulah ada kalanya semua atau beberapa konsep atau teori yang dikemukakan oleh para filosof atau para antropolog atau para sosiolog, ada yang bisa berlaku hingga saat ini dan juga ada yang bisa berlaku pada saat itu saja. Jadi jangan dikebuk rata. Nah, teorinya difusi Boas ini pada saat itu bagus. Tapi perkembangannya, apakah ada yang mengkritik teori difusinya Boas? Banyak. Pada teori evolusi Taylor dan Morgan, apakah dulu bagus di eranya? Bagus. Apakah selamanya bagus? Enggak. Buktinya Boas mengkritik. Apakah Boas bagus? Bagus di eranya. Apakah banyak yang mengkritik? Ya banyak. Tapi apakah bisa digunakan saat ini? Bisa juga, bisa enggak, tergantung konteks di mana kalian menggunakan sebuah teori. Jadi, sebuah teori jangan dipukul rata. Kalian harus melihat historisnya. Pada saat apa teori itu dibuat? Tahun berapa? Ada apa teori itu dibuat? Karena sebuah teori muncul tidak tiba-tiba. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Pada tahun 1896, dia menulis artikel yang berjudul The Limitation of the Comparative Method of Anthropology. Ya, saya ulang, bukunya yang dibuat tahun 1896. Maaf, bukan buku. Maksud saya adalah artikel yang dibuat 1896 yang berjudul The Limitations of the Comparative Method of Anthropology. Dia menghadirkan mengenai konsep relativisme kebudayaan atau cultural relativism. Konsep ini menegaskan bahwa semua kebudayaan termasuk hasil atau produk budaya tidak bisa dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi didasari dengan kebudayaan terbelakang atau maju. Semua kebudayaan harus dipandang sebagai dirinya sendiri. Dia memiliki karakteristik
dan keunikan yang berbeda, tetapi tidak untuk dibanding-bandingkan. Jika tadi saya mengambil contoh piano dan angklung, pada saat dulu orang-orang barat membandingkan kebudayaan maju dan kebudayaan terbelakang, dan saya mengambil contoh, ya hanya contoh saja, yaitu piano dengan angklung. Oh, angklung ini primitif atau terbelakang, produk budaya yang terbelakang. Oh, piano ini produk budaya yang terbaru. Tapi pada saat eranya Boas mengkritik itu nggak bisa. Hasil produk budaya atau produk budaya tidak bisa dilihat atau dibanding-bandingkan mana yang bagus, mana yang jelek. Karena apa? Mereka memiliki keunikannya sendiri. Mereka memiliki karakteristiknya tersendiri. Jadi, apapun itu produk budaya, pasti berbeda, ya. Apakah ada kesamaan? Iya. Tapi apakah untuk dibanding-bandingkan dengan melihat maju atau yang jelek, yang baik atau yang buruk? Tidak. Itulah yang dikritik oleh Boas. Relativisme budaya memberikan pemikiran yang sederhana tapi logis, dan menurut saya logis. Karena apa? Dan ini kita bisa lihat, sederhana di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia tetap perlu menghargai bentuk dan wujud budaya yang berbeda dengan kita. Kita nggak etnosentris. Wah, kebudayaanku paling maju, paling bagus, kebudayaan yang lain kecuali kebudayaanku jelek. Nah, itu yang dihindari oleh Boas, etnosentris. Logis di sini menurut saya adalah, maksud saya adalah kita diminta untuk berhenti untuk menghierarkikan sebuah kebudayaan. Karena barometer baik dan buruk sebuah kebudayaan itu tidak ada. Apa barometernya? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia tetap menggunakan barometer orang Barat yang menganggap jika ada budaya yang beda dengan kita, itu jelek. Yang bagus itu seperti sini. Budaya Jawa itu yang paling bagus misalnya. Budaya Jawa punya skala pelok selendro. Nah, selain itu kebudayaan yang cuma 1 nada, 2 nada, 3 nada, itu jelek. Yang paling bagus ini budaya Jawa. Oh, kalau berpikir seperti itu, orang-orang Barat bisa berkata, weh, aku punya diatonis, aku punya kromatik. Kalau cuma pelok sama selendro doang, kamu lebih jelek. Nah, kalau kebudayaan atau hasil-hasil kebudayaan hanya dibanding-bandingkan, itu nggak akan ada habisnya. Nggak jadi superior, etnosentrisnya tinggi sekali. Itu enggak. Nah, inilah yang dikritik oleh Boas. Udahlah, cukup, nggak usah banding-bandingkan. Setiap unsur atau produk kebudayaan memiliki ciri khas dan karakteristiknya tersendiri dan memiliki keistimewaannya tersendiri. Nah, konsep Boas yang terkenal lainnya adalah konsep marginal survival. Marginal survival ini adalah konsep yang menjelaskan intinya unsur-unsur kuno atau asli itu bisa tetap hidup di pinggiran, maksudnya pinggiran daerah. Pernyataan ini muncul dikarenakan migrasi penduduk dari tempat satu ke tempat yang lain menyebabkan orang-orang asli atau penduduk asli tempat tersebut itu menyingkir atau tersingkir oleh pendatang. Para pendatang membawa kebudayaan dari tempatnya mereka masing-masing ke tempat yang baru. Banyak dari migrasi berpindah menuju ke pusat daerah atau pusat kota. Sehingga orang-orang asli atau penduduk aslinya akan menyingkir ke pinggiran kota atau daerah. Mereka akan membawa dan mempertahankan kebudayaan yang mereka miliki. Hal inilah yang menyebabkan Boas menghadirkan konsep marginal survival. Jadi misalnya daerah A, penduduk aslinya tersingkir ke pinggiran-pinggiran kota. Karena apa? Banyak orang-orang datang ke situ karena melihat tambang batu bara, melihat ada tambang timah, pusat berjual beli. Orang aslinya bingung, aku mau tinggal di mana nih? Apalagi orang-orang asli sudah menjual tanah-tanahnya ke penduduk-penduduk atau orang-orang luar. Alhasil, orang-orang dalam atau orang-orang penduduk asli kehilangan tanahnya. Mau gak mau dia menyingkir. Nah,
Boas melihat kalau kamu ingin meneliti kebudayaan, jangan hanya dilihat di pusat kota atau di pusat daerah tersebut. Tapi kalau kamu ingin melihat atau meneliti kebudayaan asli, lihatlah di pinggiran-pinggiran. Pinggiran apa? Pinggiran daerah. Karena kenapa? Karena di sana banyak orang-orang asli atau penduduk asli. Secara otomatis mereka masih mempertahankan kebudayaan asli mereka. Itulah yang disebut marginal survival. Nah, di sini Boas menyarankan dalam memahami data pada ranah antropologi budaya, orang termasuk juga peneliti maksudnya, harus melihat budaya dalam konteks kelokalan mereka dan melihat keluar, dalam artian bahwa kebudayaan mengalami perubahan berdasarkan migrasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Dan karena perubahan konteks budaya dari waktu ke waktu, unsur-unsur budaya dan makna mereka akan berubah, yang membuatnya menekankan pentingnya secara lokal dalam menganalisa budaya. Misalnya saya ambil contoh, kita bisa melihat musik dan tarian dari orang-orang Maluku. Mereka memainkan musik meskipun menggunakan alat-alat tradisi. Rasa atau feel musik yang mereka gunakan atau tarian-tarian dari gerakan-gerakan mereka hampir mirip dengan musik-musik dan tarian dari Portugis atau dari Barat. Loh, kok bisa? Ya iya, karena dilihat dari sejarahnya. Menurut Bramantio dalam bukunya yang berjudul Disemenisasi Musik Barat di Timur, dijelaskan bahwa awal mula musik Barat masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang atau negara Portugis di Maluku. Hal ini terbukti nyanyian Gregorian dinyanyikan selama misa penerimaan Maria tak ternoda yang diadakan pada tanggal 15 Agustus 1549, yaitu Gloria in Excelsis Deo. Dapat dipahami bahwa kesenian tradisi Maluku banyak terinspirasi atau mendapat input dari orang-orang Portugis yang datang ke Maluku. Salah satu contoh ini menegaskan bahwa penelitian mengenai sejarah lokal pun penting untuk mengerti kebudayaan daerah tersebut. Jika kita telah lebih jauh, tadi katanya si Boas kan kita harus melihat sejarah kelokalan. Untuk menemukan kebudayaan suatu daerah atau wilayah setempat diperlukan historis dari kebudayaan tersebut. Mau tidak mau, kita melihat evolusi kebudayaan itu. Dapat dikatakan bahwa Boas masih membawa idiom dari unsur evolusi. Meskipun banyak orang yang menentang pendapat Boas, setidaknya Boas mengajarkan kepada kita bahwa perubahan kebudayaan tidak bisa dilihat atau dilepas dari difusi atau migrasi atau perpindahan masyarakat atau penduduknya tersebut.